Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana cara kita menuliskan sebuah algoritma. Kalau sebelumnya kita sudah memahami bagaimana konsep dari algoritma itu terbentuk dan untuk apa algoritma itu dibuat, kali ini kita akan membahas 3 cara untuk menuliskan sebuah algoritma. Jadi cara menulis algoritma itu pada umumnya yang sering digunakan itu ada 3 cara. Yang pertama ada yang namanya structured English atau bisa kita sebut sebagai tahapan atau langkah-langkah. Yang kedua ini ada pseudocode. Pseudocode ini sering disebut juga sebagai kode seni bahasa pemrograman, padahal dia ini bukan sebuah bahasa pemrograman, tetapi bentuknya itu menyerupai bahasa pemrograman. Selanjutnya ada flowchart. Jadi flowchart ini adalah diagram alur atau skema yang tersusun dari beberapa simbol. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada SE atau Structured English. Pada dasarnya SE ini sudah sangat jelas ya. Di sini adalah bahasa Inggris terstruktur yang membentuk sebuah langkah-langkah, dan langkah-langkah itu dari awal ada inputan, proses, dan output dalam menyusun sebuah algoritma. Bisa kita simak di sini kalau SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE tersendiri itu adalah bahasa Inggris, tetapi kita bisa juga menggunakan SE ini menyesuaikan dengan bahasa dari negara kita. Kalau kita ada di negara Indonesia, maka kita bisa juga menggunakan SE ini yang tersusun dari langkah-langkah dalam bahasa Indonesia. Oke, untuk SE atau SI ini lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. Mengapa demikian? Ya, karena kalau kita menggunakan pseudocode, tidak semua orang itu memahami tentang bahasa pemrograman ataupun ciri-ciri dari bahasa pemrograman. Kalau kita menggunakan langkah-langkah atau step by step, pasti setiap orang bisa memahaminya dengan membaca alur dari setiap program itu dalam rangkaian sebuah SE atau langkah-langkah program. Contoh dari SE atau Structured English itu adalah seperti ini. Jadi contohnya di sini saya membuat algoritma dalam menghitung luas segitiga. Yang pertama di sana ada start atau kita akan memulai algoritmanya. Yang kedua ada baca data alas dan tinggi. Jadi si program itu akan membaca nih, panjang alas dan tingginya itu berapa, akan diperiksa di programnya. Kalau ternyata program itu sudah memiliki alas dan tinggi, dan masing-masing itu tidak ada yang bernilai 0, maka akan melanjutkan ke langkah keempat. Kalau ternyata salah satu langkah-langkahnya itu adalah angka 0, maka program akan stop atau berhenti. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, di sini ada luas. Kalau ternyata alas dan tingginya itu tidak 0, maka dia akan menghitung nih. Kalau luasnya itu adalah alas, dikalikan tinggi, lalu dikalikan dengan 0,5. Setelah itu akan menampilkan luas. Ketika luasnya sudah didapatkan, maka programnya berhenti atau stop. Selanjutnya di sini cara penulisan algoritma ada dengan cara menggunakan pseudocode. Pseudocode ini adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya atau bahasa pemrograman. Tetapi pseudocode ini didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya, seperti BASIC, Fortran, atau Pascal. Pseudocode yang berbasis bahasa Pascal adalah pseudocode yang sangat sering digunakan. Ya, jadi dapat kita simpulkan pseudocode ini mirip sekali dengan bahasa pemrograman, tetapi dia itu bukan bahasa pemrograman, hanya menyerupai. Ini digunakan untuk mempermudah seorang programmer menuliskan konsep dari algoritma yang sudah dimilikinya ke dalam rancangan program, belum menjadi sebuah program. Nah, pseudocode ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu adalah pseudo, yang berarti imitasi, tiruan, atau menyerupai. Sedangkan kode atau code ini merupakan kode program atau bahasa pemrograman. Makanya tadi di awal kita sudah membahas kalau pseudocode ini berarti imitasi dari kode program yang dituliskan oleh seorang programmer. Contoh dari pseudocode itu seperti ini. Kita akan membuat sebuah algoritma untuk menghitung luas dari segitiga. Ya, di sini ada start, jelas ya, algoritma harus kita mulai dan harus kita akhiri. Selanjutnya ada tahapan read alas dan tinggi. Kalau kita menggunakan SE, kita mengetikkannya baca alas dan tinggi. Kalau di pseudocode kita langsung ketikannya read alas, tinggi. Maksudnya kita akan membaca alasnya berapa, tingginya berapa. Kalau sudah, selanjutnya kita memberikan kondisi if alas or tinggi. Jadi apabila alas atau tingginya itu tidak sama dengan 0, maka akan lanjut ke luas, itu adalah 0,5 dikalikan alas dikalikan tinggi. Tetapi kalau ternyata ada di antaranya alas atau tinggi itu bernilai 0, maka programnya akan berhenti. Kalau sudah, maka kita akan print luasnya dan program selesai. Cara yang ketiga kita bisa menggunakan yang namanya flowchart. Ya, flowchart ini sering sekali digunakan karena dia itu disimbolkan seperti bagan.
Jadi penjelasannya di sini bisa kita simak kalau flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan atau chart yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart ini merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Selanjutnya, flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Ya, ini adalah beberapa contoh simbol pada flowchart. Jadi untuk yang memulai tadi ya, setiap algoritma kita kan pasti memulai. Memulainya itu kita menggunakan yang namanya terminator. Gambarnya itu seperti kapsul ya di sana. Itu namanya adalah terminator dan artinya adalah mulai atau selesai. Selanjutnya ada proses di sini. Ya, proses dilambangkan dengan persegi panjang. Dia itu menyatakan proses terhadap data. Di sini ada jajar genjang, artinya adalah menerima input atau menampilkan output. Selanjutnya ada belah ketupat. Dia menyatakan seleksi atau pilihan. Jadi memilih aliran berdasarkan syarat yang kita berikan. Selanjutnya ada predefined data. Jadi di sini kita gunakan untuk pendefinisian variabel awal dari suatu algoritma. Selanjutnya ada predefined process yang kita gunakan untuk lambang, fungsi atau subprogram yang berada dalam suatu algoritma. Di sini ada lingkaran atau konektor yang kita gunakan untuk penghubung. Yang terakhir yang sering kita gunakan ada yang namanya off-peak konektor. Jadi konektor yang seperti ini kita gunakan untuk menghubungkan halaman pada halaman yang berbeda. Semisal kita membuat algoritma menggunakan flowchart, ternyata nggak cukup nih di dalam satu halaman. Kita bisa menggunakan off-peak konektor ini untuk menghubungkan flowchart yang ada di halaman sebelumnya dengan flowchart yang ada di halaman selanjutnya, kayak gitu. Ya, ini adalah contoh dari flowchart. Ini adalah flowchart untuk menghitung luas dari segitiga dan di sini kita belum menggunakan pengkondisian. Kita lurus-lurusan aja. Yang pertama di sini ada mulai sesuai dengan simbolnya, lalu ada input alas, lalu input tinggi, lalu kita menghitung luasnya dan di bawahnya di sini menampilkan luas ya karena input dan output itu lambangnya sama seperti ini dan yang terakhir selesai. Ya, jadi setiap simbolnya ini perlu kalian perhatikan. Kalau kita start dan selesai itu seperti apa lambangnya, kalau kita menggunakan input itu seperti apa simbolnya dan sebagainya. Sebelum kita akhiri, coba kalian buat untuk flowchart dari setiap algoritma yang sudah kita buat di video sebelumnya menggunakan simbol-simbol yang sudah kita pelajari ini tadi. Ya, sehingga nanti untuk kalian setelah membuat algoritma sebelumnya bisa menyatakan algoritma itu ke dalam sebuah flowchart. Atau kalian juga bisa menggunakan SE dan juga pseudocode. Mungkin itu pembahasan kita untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.